Hello, good morning everyone. How are you today? Miss Maria harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak, kita hari ini akan kembali belajar bahasa Inggris. Nah, Miss Maria harap kalian juga sudah siap dengan bukunya dan dengan keadaan yang sudah rapi, duduk, dan kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan sikap doa yang benar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat, akal budi, sehingga kami dapat mengerti apa yang diterangkan oleh guru kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke unit yang baru. Kalau kalian lihat di layarmu, itu sudah tertera unit 8 ya. Kalian juga bisa buka bukumu sendiri di halaman 88 ya. Unit 8 halaman 88. Oke. Sudah semua ya? Baik. The title of this unit is Going on a Trip. Jadi judulnya adalah pergi, ya, going on a trip ini maksudnya pergi dalam sebuah perjalanan ya, atau kalau istilah umumnya kita kenal berlibur atau pergi ke suatu tempat. Oke? Nah, kita akan mempelajari apa saja di unit ini. Nah, di sini kalian baca ya, dilihat. The first thing is about vacation activities. Kegiatan liburan ya. Jadi pada sebuah liburan itu bisa melakukan apa saja, oke? Ya tergantung tempatnya juga ya ini ya. Tapi dalam konteks ini kita akan mempelajari beberapa aktivitas yang mungkin kita lakukan dalam sebuah liburan. And the second one is about describing a past trip. Artinya apa? Menjelaskan liburan atau perjalanan yang lalu yang sudah kita lakukan. Oke? Jadi itu dua hal yang akan kita pelajari di unit ini. Oke. Sekarang yang pertama kita akan belajar dulu tentang vocabulary ya. Vocabulary about vacation activities. Jadi kegiatan-kegiatan liburan yang mungkin kita lakukan. Oke, kita dengarkan ya. Lalu langsung ditirukan ya, anak-anak, meskipun di rumah sendiri-sendiri, tapi Miss Mar harap kalian mengikuti perintah instruksi dari Miss Mar. Kalau Miss Mar bilang menirukan, harus menirukan ya. Oke. A. Listen and say. Number 1. See some animals. See some animals. Number 2. Ride a horse. Ride a horse. Number 3. Explore a cave. Explore a cave. Number 4. Make a campfire. Make a campfire. Number 5. Sleep in a tent. Sleep in a tent. Number 6. Feed a dolphin. Feed a dolphin. Number 7. Roast marshmallows. Roast marshmallows. Number 8. Stay at home. Stay at home. Oke, sekali lagi ya. Mungkin itu tadi terlalu cepat. Ayo, sekarang Miss Mar akan ulangi dengan pelan. Anak-anak ikuti ya. Number 1, see some animals. Number 2, ride a horse. Number 3, explore a cave. Okay. Number 4, make a campfire. Number 5, sleep in a tent. Number 6, feed a dolphin. Number 7,
roast marshmallows. Number 8, stay at home. Oke, bagus, sip. Nah, jadi ini adalah yang tadi kita sudah baca adalah beberapa vacation activities. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan pada saat liburan ya. Yang pertama, melihat hewan ya, see some animals, melihat beberapa hewan. Nah, kalau misalnya kegiatannya ini mungkin saja liburannya pergi ke tempatnya hewan-hewan. Ya, kebun binatang or a zoo atau taman safari, betul? Safari park. Ya, itu oke. Number 2 is ride a horse, menunggangi kuda. Nah, kalau menunggangi kuda ini bisa di pantai, pergi ke pantai ya. Atau juga bisa kalau di kebun binatang bisa nggak ya kita menunggang kuda ya? Setahu Isma enggak pernah sih ya. Tapi kalau di pantai mungkin ada wisata menunggang kuda ini atau ke Gunung Bromo itu sepertinya misal pernah dengar ada wisata menaiki kuda ya. Oke. Then number 3, explore a cave. Menjelajahi gua. Ya, menjelajahi gua ya. Siapa yang pernah menjelajahi gua? Ya, Misma belum pernah sih ya menjelajahi gua. Oke. Number 4, make a campfire. Membuat api unggun ya. Campfire itu api unggun ya. Ini biasanya mungkin ada di hutan atau di pantai ya. Number 5, sleep in a tent. Tidur di dalam tenda. Ayo, siapa yang pernah tidur dalam tenda? Ya, kalau kita dalam keadaan yang normal, tidak corona, itu nanti kalau misalnya kelas 5, itu ada yang namanya persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah, jadi anak-anak nginep di sekolah di dalam tenda untuk kegiatan pramuka. Nah, sejak corona nggak bisa ya. Oke. Then number 6, feed a dolphin. Feed a dolphin, memberi makan lumba-lumba. Ini juga bisa di taman safari ya atau di kebun binatang ya, mungkin ya. Feed a dolphin, oke. And number 7, roast marshmallows. Memanggang marshmallow ya. Ini nanti kaitannya dengan api unggun tadi ya, berkemah tadi. Oke. And number 8, nah this is what we do for the past year ya. Stay at home. Ini yang kita lakukan selama setahun belakangan ini ya. Tinggal di rumah, not going anywhere, tidak pergi ke mana-mana. Nah, itu. Ya, jadi itu adalah kemungkinan kegiatan liburan yang kita lakukan. Oke. Sekarang kita dengarkan yuk ada cerita tentang keluarganya Emma ya. Mereka they went on a trip. Mereka pergi ke sebuah tempat ya. Oke, ini adalah perjalanan mereka. Kita dengarkan ya. B. Look and listen. We've just come home from a great trip. We went to Washington. We did so many great things. We went to the beach. Alex explored a cave on the beach, and Dad rode a horse. Emma saw some animals on the beach. She loves animals. We also saw some dolphins, and Emma even fed them. At night, we stayed on the beach. I made a campfire. Mom and Emma roasted marshmallows. Dad was really tired, so he slept in the tent. But last weekend we came home. On Sunday, we just stayed at home and watched TV. Staying home is boring. I want to go on a trip every weekend. Oke, ya. Jadi ini ada ceritanya Brian ya, Brian yang bercerita ya. Jadi keluarganya itu baru saja pulang dari sebuah perjalanan atau sebuah liburan. Kemana tadi? Ayo, ada yang ingat? Washington. Ya, Washington itu adalah sebuah kota di Amerika ya.
Washington DC namanya. Nah, what did they do? What did they do? Anak-anak perhatikannya. What did they do? Apa saja yang mereka lakukan di perjalanan yang lalu itu ya? Kita mulai masuk ini ya, describing a past trip ini ya. What did they do? Apa saja ini? Alex explored a cave. Alex explored a cave. Alex menjelajahi sebuah gua. Dad itu namanya Steven ya. Steven rode a horse. Steven itu menunggang kuda. And then Emma saw some animals. Emma melihat beberapa binatang di pantai. Itu binatang apa, Nana? Turtles. Ya, turtles. Good. And then they also saw a dolphin. Ya, ini ya melihat seekor lumba-lumba. Emma fed a dolphin. Emma memberi makan lumba-lumbanya. Ya, lihat, look at their faces. They look very happy ya. Mereka terlihat sangat gembira. And then at night, what did they do? What did they do? Alex made a campfire. Jadi Alex ini membuat api unggun ya. He brought some woods. Jadi dia membawa beberapa kayu. Mom and Emma, momnya ini bernama Claire ya. Mom and Emma roasted marshmallows. Ibu dan Emma memanggang marshmallow. Dad, what did Dad do? Ya ini ya. Ya, Dad was tired. Jadi ayahnya itu sangat lelah. Then he slept in a tent. Dia tidur di dalam tenda. Oke. Nah, lalu gambarnya ini menunjukkan apa? Nah, setelah liburan ini, mereka tinggal di rumah ya kan. Katanya Brian, it was boring. Aduh, tinggal di rumah itu sangat membosankan. He wanted to go on a trip every weekend. Brian ini pengennya pergi liburan setiap minggu. Oke, itu tadi cerita tentang gambar ini. Emma and his family. Emma and her family or Brian and his family. Oke. Nah, sekarang anak-anak siapkan pensilnya ya. Yuk kita isi lingkaran-lingkaran kecil ini dengan huruf sesuai dengan informasi yang kalian dengarkan. Oke, yuk. Siapkan pensilnya. Bisma juga akan menyiapkan pensil. Lalu kita akan mendengarkan rekamannya. Oke? Let's go. C. Listen and write the letters on the picture. A. Sleep in a tent. B. See some animals. C. Ride a horse. D. Stay at home. E. Feed a dolphin. F. Explore a cave. G. Roast marshmallows. H. Make a campfire. Oke, finish. Ya, sekarang kita cek jawaban kalian benar atau tidak. Nah, ini jawabannya. Yuk. Nah, ternyata ini ada yang salah ya, Nana ya. Oke. Baik, bisa dihilangkan saja. Oke. The first one, A, is apa? Sleep in a tent. Yang ini ya. This one is A. Okay, sleep in a tent. And then B is see some animals. Yang ini. And then C is ride a horse. Yang ini, C. D, stay at home. D. E, feed a dolphin. Yang ini. E. F, explore a cave. Yang ini F. Okay. G, roast marshmallow. G, and H,
make a campfire yang ini. Oke ya. Tadi ini ada yang salah ya. Salah semua malahan. Oke. Baik. Nah, anak-anak sudah mengisi semua itu ya. Oke, good. Nah, sekarang kita akan masuk ke susunan kalimat. Yuk, kita pelan-pelan di sini ya. Baik. Describing a past trip, menjelaskan, menggambarkan sebuah perjalanan atau sebuah liburan yang sudah berlalu. Kita sudah melakukannya. Bagaimana? Tadi Miss Mar sudah beberapa kali bilang, perhatikan ini ya. What did she do? What did they do? What did you do? Nah, ada nih, lihat bagian E nih. Ada kata did di sini, ya. Nah, did ini adalah penunjuk bahwa kegiatan itu sudah dilakukan. Oke, did itu penunjuk bahwa sesuatu kegiatan sudah dilakukan di masa yang lalu, sudah terjadi. Oke. Nah, lalu selain did ini ada satu lagi penanda bahwa kegiatan itu sudah dilakukan, sudah terjadi, yaitu perubahan dari kata kerjanya. Oke, perubahan dari kata kerjanya. Kamu lihat di sini ya, ada yang berakhiran ed seperti roasted dan stayed. Ada juga yang berubah semuanya. Coba kalian lihat di sini dulu ya, halaman 88 bagian kiri nih. Kata kerjanya itu ada ini she, see some animals itu kata kerjanya see. Ya. Ride a horse itu kata kerjanya adalah ride. Ya, kalian garis bawahi, yuk. Kalian garis bawahi see, ride. Lalu explore a cave itu kata kerjanya adalah explore. Ya, kalian garis bawahi. Ini adalah kata kerja atau dalam bahasa Inggrisnya disebut verb. Verb ya, V-E-R-B. Verb, kata kerja. Lalu make a campfire. Kata kerjanya adalah make di sini ya, kalian garis bawahi. Sleep in a tent. Kata kerjanya yang sleep. Betul, good. Number 6, feed a dolphin. Kata kerjanya adalah feed. Betul sekali. Kalian garis bawah. Roast marshmallows. Kata kerjanya roast. Ya, good. And number 8, stay at home. Kata kerjanya adalah stay. Ya, betul sekali. Kalian sudah garis bawahi ya semua. Nah, untuk menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah terjadi, maka kata kerjanya berubah. Nah, perubahannya kalian lihat di sini sudah dituliskan di sini, wes ya. Explore itu menjadi explored. Ada tambahan D-nya di belakang. Karena kan explore ini sudah berakhiran E, tinggal ditambah D. Roast menjadi roasted. Ada tambahan ED-nya. Oke. Stay menjadi stayed, ada tambahan ed-nya. Oke. Nah, yang berakhiran D atau ed ini semuanya adalah menunjukkan bahwa kegiatan itu atau pekerjaan ini sudah dilakukan atau sudah terjadi. Ya. Nah, lalu yang berubah semuanya, kata kerja yang berubah, jadi tidak hanya ed saja, ini seperti ini. See menjadi saw. Oke, see ini menjadi saw. Jadi kalau misalnya ada kata I saw my friend, aku melihat temanku, itu berarti kejadian itu sudah terjadi. Ya, entah kemarin, entah tadi malam, entah minggu lalu, pokoknya sudah terjadi, sudah lewat waktunya, ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya I see my friend, itu artinya kegiatan ini terjadi sekarang. Ya, terjadi sekarang. Oke. Ride menjadi road. Oke, ride menjadi road yang artinya mengendarai atau menunggangi. Make menjadi made.
Ya, ada D-nya di sini, made. Oke? Yang artinya membuat. Sleep menjadi slept. Ya, sleep menjadi slept. Artinya tidur. Feed memberi makan. Itu kalau kata kerja yang sudah terjadi menjadi fed. E-nya dikurang 1. Ya. Oke. Jadi ini adalah perubahan kata kerjanya, anak-anak ya. Perubahan kata kerjanya. Oke. Nah, jadi explore menjadi explored, roast menjadi roasted, stay menjadi stayed, see menjadi saw, write menjadi wrote, make menjadi made, sleep menjadi slept, feed menjadi fed. Oke? Nah, itu dia perubahan kata kerjanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. What did she do? Apa yang sudah dia lakukan? She roasted marshmallows. Dia memanggang marshmallow. What did he do? Apa yang sudah dia laki-laki lakukan? He slept in a tent. Dia tidur di dalam tenda. What did they do? Apa yang mereka sudah lakukan? They stayed at home. Mereka tinggal di rumah. Ya, jadi seperti ini. Kalau pertanyaan she, berarti jawaban juga she ya. Kalau he, ya he, they, ya they. Kecuali you, what did you do? Jawabannya menggunakan apa, Nana? I, betul sekali. I, oke? Nah, ini Mister ada beberapa contoh kalimat. Kalian tulis yang ini ya. Ya, kalian tulis yang ini. Nomor 1 sampai nomor 8. Ya, judulnya ini. Describing a past trip. Oke, judulnya Describing a past trip. Oke, lalu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kalian tulis. Ya. Oke, kalian tulis. Nah, kalian pause dulu video ini, lalu kalian tulis ya. Sampai selesai baru di play kembali. Oke? Judulnya adalah Describing a Past Trip. Lalu nomor 1 sampai nomor 8 ditulis semuanya. Oke? Yang dicetak merah kalian garis bawahi. Oke? Yang dicetak merah kalian garis bawahi. Oke? Paham ya? Oke, silakan dilakukan. Di pause dulu ya. Bismar nggak mungkin nunggu kalian soalnya. Oke, ya, di pause dulu. Oke, ya kalau sudah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu page 90. Oke, halaman 90. Oke, we will listen to a song and then you circle what a sentence that you heard. Oke, kalian lingkari kalimat atau frase apa yang kalian dengarkan. Oke ya, let's go. A. Listen and sing. Then circle. Hi there. What did you do? I saw some animals. How about you? Hi there. What did he do? He rode a horse. How about you? Hi there. What did she do? She made a campfire. How about you? Hi there. What did you do? We roasted marshmallows. How about you? Hi there. What did they do? They stayed at home. How about you? Oke,
kita langsung cek ya jawabannya ya. Number 1, I saw some animals. Ya, itu nomor 1 jawabannya saw some animals. Number 2, he rode a horse. He rode a horse. Then number 3, she made a campfire. Ya, number 3, she made a campfire. And then number 4, we roasted marshmallows. And then number 5, they stayed at home. Oke, itu semuanya sudah. Kita semua ya? Good, berarti pendengaran kalian oke. And then we continue with part B. Ayo part B ini. Jadi kita akan read and answer the questions ya. Jadi kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa tulis di bawah ini, oke? Letter from Washington. Dear Grandma and Grandpa, it's your grandson Brian. I'm writing from Washington. We went on a horseback ride, and I rode a horse on the beach. Alex and I also explored a cave, but Emma didn't come with us. She said it was too scary. Emma fed a dolphin and a whale. Yeah, Emma fed a dolphin and a whale. We camp on the beach every night in a tent. Yesterday, Dad made a campfire and we roasted marshmallows. I hope you are well. We all miss you. I will call you as soon as I get home. Love, Brian. Oke. Jadi itu tadi adalah surat dari Brian for his grandparents ya. Jadi untuk kakek neneknya ya. Tadi Miss Maria agak tersendat ya. Nggak jelas gambarnya. Oke. Langsung ya. What did the Kemp family do? Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga Kemp? Ya. Keluarganya Brian ini namanya Brian Kemp ya. Number 1, Brian blank on the beach rode a horse. Brian rode a horse. Okay. Number 2, Alex and Brian blank. Number 2 tadi apa? Explored a cave ya. Explored a cave. Jangan lupa ada D-nya ya. Number 3, Emma fed a dolphin and a whale ya. Fed a dolphin and a whale. And number 4, Dad. Number 4, made a campfire. Oke, ini tadi jawabannya ya. Oke, sudah betul semua ya? Gus. Nah, kita lompati 91, kita langsung ke halaman 92. Oke, halaman 92. 92. Oke, kita akan dengarkan ini comic strip ini, lalu kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Yuk. Dengarkan dulu. A. Listen and repeat. What did you do on your vacation? Well, first we saw some animals. Cool. Me too. What else? We rode a horse, and we fed a dolphin. That was interesting. Ah, I fed a lion. What else? We explored a cave. Wow. Where did you go? Washington. What about you? I stayed at home. Haven't you played African Safari? Oke ya, jadi ini ceritanya Brian and his friend are playing some video game ya. Jadi mereka sedang bermain video game, and then his friend asked Brian, "What did you do on your vacation?" Apa yang kamu lakukan di liburanmu? Apa yang sudah kamu lakukan di liburanmu? Ada kata did di sini ya. Berarti ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Well, first we saw some animals. Pertama-tama kami melihat beberapa hewan. Oke, lalu temannya jawab, cool, me too. Oh, keren, aku juga. What else? Apa lagi? And then Brian answered, we rode a horse. Kami menunggangi kuda, and we fed a dolphin, dan kami juga memberi makan lumba-lumba. That was interesting. Hal itu sangat menarik.
Lalu temannya bilang, I fed a lion. Oh, aku memberi makan singa. What else? Apalagi? Lalu Brian menjawab, we explored a cave. Kami menjelajah sebuah gua. Lalu temannya bilang, wow, where did you go? Wah, kemana sih kamu perginya? Washington. Brian mulai heran ini. Washington, aku pergi ke Washington. What about you? Bagaimana dengan kamu? Lalu temannya bilang apa? Ini tidak terduga ini ya. I stayed at home. Aku tinggal di rumah. Haven't you played African Safari? Kamu belum pernah main safari Afrika? Nah, ternyata temannya ini hanya bermain sebuah permainan bernama Safari Afrika. Ya, jadi dia tidak benar-benar pergi ke tempat-tempat itu. Nah, berarti temannya ini hanya ini ya, godain si Brian ya. Kegiatannya sama, tapi temannya ini hanya tinggal di rumah lewat permainan, tapi kalau si Brian benar-benar pergi ke tempat-tempat itu. Oke, itu tadi ceritanya. Lalu, yuk kita jawab pertanyaannya ya. Number 1, what did Brian do first on his vacation? The answer is B. He saw some animals. Yeah, he saw some animals. Number 2, where did Brian go on vacation? Washington. Ya, betul sekali. Number 3, what did his friend do on vacation? He played a video game. Ya, ternyata itu adalah sebuah video game ya. Oke, usul juga nih temannya Brian ya. Oke, Nana, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu page 93, ya, halaman 93. Kita akan ditambahi vocabulary-nya. Oke. Listen and say, ya. Dengarkan dan katakan. A. Listen and say. Number 1. Exciting. Exciting. Number 2. Interesting. Interesting. Number 3. Boring. Boring. Number 4. Scary. Scary. Number 5. Ranch. Ranch. Number 6. Campsite. Campsite. Number 7. Aquarium. Aquarium. Number 8. Zoo. Zoo. Oke, nah, anak-anak. Jadi ini ada beberapa vocabulary ya. Exciting, menarik, menyenangkan ya. Interesting, menarik ya. Boring, tidak menarik ya. Boring itu artinya nggak menyenangkan, nggak menarik ya, membosankan. Oke. Scary, menakutkan. Nah, jadi exciting, interesting, boring, scary ini adalah kata-kata sifat ya, digunakan untuk menjelaskan kondisi. Ya, menjelaskan kondisi ini adalah kata sifat. Oke. Untuk ranch, campsite, aquarium, zoo itu adalah nama-nama tempat. Ya. Kalau ranch ini adalah peternakan, campsite itu adalah tempat perkemahan ya. Aquarium, ya akuarium ya, tempat ikan atau hewan laut lainnya ya, hewan air lainnya. Zoo, kebun binatang. Oke. Oke, ya, tadi anak-anak sudah menirukan ya, menyebutkan kata-kata ini semua ya. Yuk sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Exciting, interesting, boring, scary, ranch, campsite, aquarium, zoo. Oke, good. Nah, ayo sekarang siapkan lagi pensilnya. Kita akan mendengarkan dan menulis huruf-huruf di kotak-kotak kecil di samping gambar masing-masing. Oke? Let's go. Oops. B. Listen and write the letters
A, Scary. B, Boring. C, Ranch. D, Aquarium. E, Exciting. F, Interesting. G, Zoo. H, Campsite. Oke, ya. Sekarang kita cek ya apakah benar. Oke ya. Ini jawabannya ya. Yuk kalian cek sendiri. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bagian C. The last part of our lesson today, it's about dialogue. Ya, oke. Listen, look at the pictures, ask and answer. Ya, listen dulu ya ini ya, contohnya ya. C. Listen, then look at the pictures. Ask and answer. How was the zoo? It was boring. How were the dolphins? They were interesting. Oke, nah jadi ini adalah pertanyaan bagaimana pendapatmu tentang sesuatu ya menggunakan kata sifat yang sudah dijelaskan di sini, ada exciting, ada interesting, ada boring, ada scary. Nah ini ya. Ada lambangnya masing-masing ya. Exciting, interesting, boring, scary, oke? Nah, how was the zoo? How was the zoo? Bagaimana kebun binatangnya? Apa pendapatmu tentang kebun binatang itu? Lalu jawabannya, it was boring. Kebun binatangnya membosankan. Nah, kita bahas satu-satu ya. It ini menggantikan zoo ya, karena zoo ini adalah satu jumlahnya, maka dijawabnya dengan it. Oke? Pertanyaannya was, jawabannya juga was. Jadi it was boring. Nah, kalau yang bawahnya, how were the dolphins? How were the dolphins? Bagaimana pendapatmu tentang lumba-lumbanya? Ya, they were interesting. They were interesting. They ini, kenapa pakai they? Karena the dolphins ini menunjukkan jamak atau banyak. The dolphins. Oke? Were dipakai karena pertanyaannya were. Oke, paham ya anak-anak ya? Bisa perhatikan ya, bisa ngerti ya. Kenapa pakai it? Karena zoo atau pertanyaannya ini jumlahnya satu. Mengapa pakai they? Karena pertanyaan dolphins ini adalah menunjukkan jamak atau banyak. Oke? Coba Miss Mar contohkan ya, number one. Ya, number one. How were the zebras? Oh, sorry. How were the animals? Ya, kenapa kita pakai animals? Karena di sini ada giraffes, ada zebras ya. Atau how was the zoo? Boleh. How was the zoo? Ini apa? Boring kan? It was boring. It was boring. Sekarang nomor 2 coba ya. Miss Mar akan kasih pertanyaan, kamu jawab ya. Number 2. How was the ranch? How was the ranch? Jawabannya? It was interesting. Ya, it was interesting. Bagus. Number 3 coba. How was the campsite? How was the campsite? Jawabannya? It was scary. Ya, betul. It was scary. Good. And then number 4. Coba number 4. Ya, number 4. How was the aquarium? How was the aquarium?
Jawabannya? It was exciting. Ya, betul. It was exciting. Good. Number 5. Nah, ini yang seperti contohnya nih. How were the dolphins? Jawabannya, they were interesting. Number 6. How were the horses? How were the horses? Jawabannya? Ya, they, karena banyak, were, apa ini? Boring. Oke, itu tadi udah Miss Mar beri contohnya masing-masing gambar ya. Nah, nanti tugasmu yang pertama adalah membuat dialog. Ya, seperti contoh yang sudah Miss Mar berikan ini, ya, pilih 2 gambar. Oke, pilih 2 gambar, direkam dialog bersama orang lain dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video. Lalu dikirimkan ke WA Miss Mar, ya. Itu tugas kamu yang pertama, membuat dialog, pilih 2 gambar, direkam dengan orang lain, ya. Jadi tidak boleh 1 orang aja, 2 orang, kamu dan orang lain dalam bentuk video, lalu dikirimkan ke Miss Maria. Itu tugas kamu yang pertama. Tugas kamu yang kedua yaitu seperti biasa dari workbook. Workbooknya halaman 62 sampai 65. Oke, 62 sampai 65. Oke, jadi itu adalah tugas kamu untuk hari ini, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang vacation activities, ya, vacation activities, kegiatan-kegiatan pada saat liburan, and then also describing a past trip. Menggambarkan sebuah kejadian yang sudah lampau, ya, perubahan kata kerja tadi, ingat ya, dan penggunaan kata did. Oke, lalu kita juga sudah belajar tentang ini kata sifat, ya, dan ada dialog menggunakan kata how was blank 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 dan how were blank blank blank. Oke, itu tadi sudah. Anak-anak kalau misalnya ada yang belum ngerti, boleh diulang lagi video ini atau bertanya kepada Miss Maria. Oke, I hope you understand all of the materials and I will see you again next week. Oke, don't forget to do your assignments ya, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas kamu dan mengirimkan ke WA Miss Maria. Okay, I guess this is all for our today's lesson. I'll see you again. Bye.